Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya, Evi dari El Kitchen. Hari ini request dari suami tercinta minta dibikinin rendang karena akan menyambut bulan Ramadan. Jadi kita bikin rendang lauk yang bisa awet, bisa dimasukkan ke kulkas, bisa bertahan sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bahkan kalau yang kering bisa sampai 1 tahun. Kita bikin ya. Kenapa bikin rendang saat Ramadan? Karena menurut saya, bagi saya adalah rasa syukur, bersukacita menyambut Ramadan. Kita dipertemukan lagi dengan Ramadan, jadi kita bikin menu yang istimewa untuk sahur hari pertama dan bisa digunakan untuk sahur-sahur yang berikutnya karena menu ini awet banget ya. Kita bikin ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 kilo daging sapi. Kalau teman-teman bisanya beli setengah boleh, 1/4 boleh, nanti kita campur dengan telur boleh, kentang yang kecil-kecil juga boleh, sukanya kita ya, kita mau pakai berapa. Karena saya merasa bumbunya rendang harus komplit dan banyak, jadi saya sekaligus beli 1 kilo. Saya menggunakan daging sapi 1 kilo, cabai merah 1/4 karena saya dan keluarga suka pedas. Nanti cabainya saya tambah dengan cabai rawit merah, jadi kurang lebih 300 gram nanti saya pakainya. Bawang merahnya saya pakai 150 gram, bawang putihnya 50 gram. Untuk bahan yang lain, ini ada jinten, nanti saya pakai setengah sendok makan, kemiri saya pakai 4, kapulaga saya pakai 3, jahe nanti saya pakai 1 ruas saja, laos secukupnya ya teman-teman, 1 ruas. Daun salam saya pakai 3 lembar. Serainya saya pakai 2 batang. Tambahan saya pakai daun jeruk, nggak pakai juga boleh, suka-suka teman ya. Soalnya bumbu rendang itu bermacam-macam, jadi setiap orang itu berbeda bumbu rendangnya. Saya ini mencontoh bumbu rendangnya Ko Edi. Menurut saya sih udah pas. Ladaku, ketumbar bubuk. Kita mulai ya teman-teman. Oh iya, saya menggunakan santan dari 2 kelapa, sekitar 2 kelapa, 1,5 kelapa lebih. Saya jadikan sekitar 1500 ml. Jadi santannya itu lumayan agak kental, juga gak kental banget, gak encer banget ya teman-teman. Setelah itu saya gunakan kelapa yang dibikin serundeng, yang pernah saya bilang kalau keluarga saya biasanya menggunakan, kalau bikin rendang itu pasti menggunakan kelapa yang disangrai. Itu kayaknya udah menjadi ciri khas zaman nenek saya dulu almarhum, sering bikin rendang, sering menggunakan itu. Kalau bumbu rendangnya saya modifikasi sendiri ya teman-teman, saya cari di YouTube atau di channel-channel masak. Ini kelapa yang mau kita bikin serundeng nanti secukupnya saja, nanti disangrai tanpa minyak ya teman-teman. Diaduk terus sampai berubah warna, nanti seperti serundeng. Habis itu kita haluskan sampai keluar minyaknya. Kita mulai proses pembuatannya ya. Langkah pertama, kita haluskan dulu jintennya, kapulaga sama sedikit pala ya teman-teman. Kita haluskan dulu pakai blender. Kita blender sampai halus ya teman-teman. Nih setelah halus teman-teman, baunya enak banget, seger, rempah banget dari kapulaganya dan jintennya tadi. Setelah itu kita langsung masukkan ketumbarnya dan lada sekaligus di sini. Jadi ini kita pisahkan menjadi bumbu kering ya teman-teman. Kita masukkan tumbar dan ladanya ya. Kalau ketumbar nanti saya menggunakan 1 sendok makan, saya lebihin sedikit. Kalau ladanya sekitar setengah sendok makan saja. Langkah selanjutnya kita haluskan bawang putih, bawang merah dulu.
Setelah ini bawang putih kita haluskan ya teman-teman. Kita haluskan dulu. Setelah bawang merah halus, kita haluskan bawang putih. Setelah bawang merah sudah halus dan bawang putih sudah halus, langkah selanjutnya saya akan merajang serai, kemiri dan jahe akan saya blender menjadi bumbu basah. Kalau blendernya nanti dikasih sedikit minyak ya teman-teman. Untuk laosnya nanti saya geprek saja. Saya blender dulu ya. Selanjutnya saya blender cabai yang seperti saya bicarakan tadi, karena saya dan keluarga suka pedas, jadi cabai merahnya tadi saya tambahi dengan cabai rawit merah. Sekitar kurang lebih cabai yang saya gunakan 350 gram. Setelah halus, selanjutnya kita lihat proses cara membuat serundengnya. Kita membuat serundengnya ya teman-teman. Kita sangrai di atas wajan sampai berubah warna menjadi coklatan. Setelah itu kita haluskan. Ini kelapa yang kita sangrai tadi, saya tadi ganti penggorengan karena penggorengan tadi terlalu kecil. Dirasa sudah cukup. Setelah ini kita blender. Hasil serundengnya yang sudah halus, setelah saya blender, saya haruskan lagi pakai cobekan ya teman-teman sampai mengeluarkan minyaknya. Oh iya, tadi ada saya yang kelupaan. Saya menggunakan juga daun kunyit 2 lembar yang masih muda, juga garam secukupnya. Nanti garam kita tambahkan. Langkah pertama kita tumis bawang merahnya. Bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Masukkan bawang putih. Masukkan bumbu halus, bumbu kering, daun jeruk, daun salam, laos, daun kunyit juga ya teman-teman. Nanti kita masukkan cabenya, kita masak sampai kita tambahkan garam ya teman-teman. Insting aja, kalau kurang asin ditambah lagi. Kita masukkan dagingnya, aduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan santan. Setelah rata kita masukkan santannya teman-teman. Aduk terus sampai kuahnya nyusut sap kering. Setelah rendang agak begitu sat dan minyak alami dari kelapanya, santan kelapa udah keluar seperti ini teman-teman, warnanya cantik banget. Kita bisa masukkan bahan tambahan seperti yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman bikin rendangnya cuma setengah dan adanya telur, bisa ditambah telur, bisa ditambah kentang kecil. Ini kita masukkan telur karena anak saya suka banget telur rebus. Saya masukkan telur cukup 4 saja. Saya masukkan ya. Saya aduk-aduk. Tunggu agak sat, kita masukkan serundengnya. Setelah agak sat, kering, kita masukkan serundengnya ya teman-teman. Aduk-aduk sampai dia agak kering. Kalau saya nggak begitu suka yang kering banget, jadi nanti saya agak nyemek gitu, nggak yang kayak rendang Padang. Kalau rendang Padang asli itu kering, bisa bertahan sampai kurang lebih setahun. Kita tunggu hasilnya. Tara, akhirnya jadi juga nih rendang bikinan saya, yang prosesnya lama banget, memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jaman. Ini rendang telurnya tadi tetap ya makannya
karena saya suka banget sayuran, saya tetap pakai lalapan, pakai timun, pakai dompelo. Mantap. Tunggu si abang pulang. Dari tadi tuh dipantau terus kapan matang. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Menambah ilmu dalam memasak, berbagi ilmu yang bermanfaat. Dadah.